Indonesia lagi-lagi mencatatkan rekor kasus tertinggi dalam 24 jam. Seakan tak terbendung dan tak kunjung menunjukkan perbaikan, rekor-rekor angka kasus ini terus bermunculan dan menunjukkan perjuangan melawan pandemi jauh dari garis finish. Sholat hajrah dan tak belajar dari pengalaman masa lalu, usai libur lebaran, angka penularan COVID-19 melonjak signifikan. Dalam 24 jam terakhir, Indonesia mencatatkan lebih dari 20.000 tambahan kasus baru. Angka ini sekaligus menjadi yang tertinggi sejak pandemi merebak awal Maret 2020 lalu. Tambahan kasus ini membuat jumlah total kasus di Indonesia mencapai lebih dari 2.053.000 kasus. Ibu kota DKI Jakarta lagi-lagi mencatatkan penambahan kasus tertinggi mencapai lebih dari 4.000 kasus. Rekor ini diikuti Provinsi Jawa Barat yang menyumbang 2.900 kasus lebih, Jawa Tengah 2.500 lebih kasus baru, Jawa Timur 800 kasus lebih, dan Yogyakarta hampir 700 kasus. Segenap warga Indonesia tentu patut mawas diri. Angka-angka ini bukan rekor yang patut dibanggakan, namun justru menunjukkan betapa kasus kian menjadi ancaman lantaran penyebarannya yang masif di berbagai daerah. Warga diminta untuk serius memerangi pandemi dengan menaati protokol kesehatan, termasuk memakai masker dalam aktivitas keseharian dan menghindari kerumunan untuk membantu memutus rantai penyebaran virus. Melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air dan desakan untuk segera menarik rem darurat dengan penerapan lockdown ditanggapi Presiden Joko Widodo. Presiden menganggap kebijakan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang tepat bagi kondisi Indonesia. Presiden juga meminta masyarakat tetap tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Saya sampaikan bahwa PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro, optimalkan posko-posko COVID-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan. Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kedisiplinan 3M menjadi kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T, testing, tracing, treatment, hingga ke tingkat desa. Dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Kesuksesan memerangi pandemi sangat bergantung pada kedisiplinan warga mengubah perilaku hidup sehat, mentaati protokol kesehatan. Karena ingat, hasil studi varian Delta yang kini telah merebak di masyarakat Indonesia terbukti memiliki tingkat penularan 4 kali lebih cepat dari varian mutan sebelumnya.